murni copy paste. Karena aku Murni copy tidak dilakukan rephrase dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, jadi ini dia ya untuk contoh website e-commerce yang menggunakan konsep B2B. Ya, kemudian kita coba lihat ya bagaimana karakteristik pasar daripada B2B itu sendiri. Ya. Nah, jadi secara umum ya B2B itu ada dua ya karakteristiknya. Yang pertama adalah trading partner, ya, kemudian juga pertukaran data yang dilakukan itu secara berulang-ulang dan berkala. Ya, nah jadi kedua ciri ini merupakan ciri yang umum ya yang dimiliki oleh pasar B2B. Ya. Nah, untuk trading partner ya di sini trading partner itu adalah pertukaran informasi yang hanya berlangsung di antara dua pebisnis. Ya. Dan karena sudah mengenal ya antara satu pebisnis dengan pebisnis yang lain, maka pertukaran itu bisa dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Nah, ini yang dikatakan trading partner. Ya, nah jadi pertukaran barang-barang ataupun jasa ya itu dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan ya terhadap pebisnis yang lain. Ya, nah jadi biasanya ya pebisnis yang satu ini sudah dipercaya ya oleh pihak tertentu yaitu pebisnis yang lainnya sehingga ketika melakukan pembelian ya terhadap produk-produk yang dibutuhkan oleh pebisnis tersebut ya sudah didasarkan oleh rasa percaya. Ya, nah ini yang dikatakan dengan trading partner. Nah biasanya para pebisnis satu ya, membeli barang-barang yang dibutuhkan baik itu melalui website ya seperti yang tadi sudah disebutkan yaitu Bizi ataupun Haralali ya itu mereka melakukan secara berulang biasanya ya secara berulang. Nah, ketika mereka melakukan secara berulang, pembelian secara berulang, ini sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak Bizi maupun pihak Rarali ya untuk mengkomunikasikan produk-produk yang mereka sediakan kepada pebisnis yang lainnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua untuk karakteristik pasar B2B yaitu pertukaran data yang dilakukan secara berulang dan berkala ya dengan format data yang telah disepakati. Nah, ini yang saya katakan tadi ya bahwa ya ketika kepercayaan ya sudah tumbuh ya di antara dua pebisnis ini maka pertukaran data itu bisa saja dilakukan secara berulang sesuai dengan format-format data yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tadi. Ya, nah jadi servis yang dipergunakan antara kedua sistem tersebut itu adalah sama dengan menggunakan standar yang sama juga ya. Nah ini ditujukan agar memudahkan proses penginputan data baik bagi pihak si website sendiri yaitu Bizi ataupun Ralali maupun dengan pihak pebisnis lainnya. Ya, nah jadi ini dia untuk karakteristik secara umum pasar yang menggunakan konsep B2B pada e-commerce. Nah, selain daripada konsep yang secara umum tadi, karakteristik pada pasar B2B, maka karakteristik pasar B2B ini juga bisa bersifat hubungan komunikasi yang intensif ya dengan pelanggan. Ya. Nah, jadi pada hubungan komunikasi yang intensif dengan pelanggan ini dilakukan secara intens ya. Intens itu adalah secara berulang-ulang dengan frekuensi tertentu ya. Nah, jadi ini juga berkaitan dengan
pembelian ya, volume pembelian dengan volume yang banyak ya, kemudian biayanya juga mungkin relatif lebih besar, dan juga spesifikasi dari barang itu harus pas dengan kebutuhan usaha dari si pembeli, kebutuhan usaha dari si pembeli. Ya, nah, jadi adanya hubungan komunikasi yang intensif dengan pelanggan. Nah, kemudian yang kedua ya, itu pelanggan tidak banyak tapi sekali beli dia dalam jumlah yang besar. Ya, nah, jadi pelanggan itu tapi belinya dalam jumlah yang besar. Jadi ini mungkin sudah sinkron ya dengan pemikiran kita ya. Artinya apa? Sudah sinkron dengan pemikiran kita bahwa setiap perusahaan, karena B2B ini kan dua perusahaan ya, bisnis to bisnis antara pebisnis satu dengan pebisnis yang lain. Nah, jadi setiap pebisnis satu ya ataupun pebisnis yang lain membutuhkan barang, maka mereka akan mengadakan kontak ya dengan pihak-pihak yang menyediakan barang-barang yang perusahaan mereka butuhkan. Ya, nah kalau misalnya kita contoh yang tadi adalah kita bisa saja kontak di website Bizzy ya ataupun di Rarali tadi. Nah, tentu saja ya pembelian itu ya dilakukan bukan dalam volume yang kecil tetapi dalam volume yang besar. Ya, dalam volume yang besar. Nah, ini merupakan mungkin suatu pembeda ya, pembeda yang jelas ya dengan konsep-konsep e-commerce yang lain yaitu seperti C2C ataupun B2C. Ya, nah jadi B2B ini pelanggan yang membeli itu membeli dalam jumlah yang besar ya. Dalam sekali beli dia volume pembeliannya itu dalam jumlah yang besar. Nah, jadi berbeda dengan C2C ya, mungkin pembeliannya tidak dalam jumlah volume yang besar tapi dalam volume yang kecil. Nah, jadi mungkin ini yang merupakan pembeda yang nyata ya tentang konsep daripada e-commerce yaitu C2C maupun B2C tadi. Nah, kemudian untuk yang ketiga ya, ini adalah proses pembelian itu kompleks dan banyak melibatkan banyak pihak. Ya, nah jadi untuk proses pembelian dengan menggunakan konsep B2B ini tidak sesederhana dalam melakukan pembelian dengan konsep C2C. Ya, nah kalau B2B ini karena menyangkut perusahaan atau instansi, ya ini pembeliannya kompleks harus disertai dengan administrasi yang lengkap, ya. Nah, jadi seperti misalnya pembelian barang-barang berat ya, misalnya pembelian barang-barang berat ya, contohnya saja misalnya beli pesawat, ada nggak membeli pesawat? Ada. Atau membeli nah kalau membeli pesawat kan otomatis ini kita membelinya atau impor ya dari luar ya. Nah, jadi kalau seperti itu ya, barang-barang berat seperti itu ataupun membeli traktor ya ataupun besi yang cukup berat volumenya ya. Nah, ini tentu memerlukan administrasi selain daripada data-data yang dibutuhkan secara online tadi. Ya, nah jadi seperti misalnya harus ada surat jalannya, nanti harus ada surat LOA-nya, LOA-nya ya dan seterusnya. Ya, nah jadi proses pembeliannya itu untuk konsep B2B ini adalah kompleks ya. Nah, jadi tidak sesederhana seperti konsepnya C2C. Nah, kemudian untuk selanjutnya karakteristik daripada B2B adalah jalur distribusi yang pendek. Ya, nah jadi B2B ini short ya, jalur distribusinya itu adalah pendek. Ya, jadi dari produser ya itu langsung ke
agent ya, atau wholesaler ataupun retailer ya. Karena agent ini ataupun wholesaler atau retailer ya, ini juga merupakan perusahaan ya yang membutuhkan barang-barang yang dihasilkan oleh produser ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan konsep B2B. B2B itu siapa? Yang pertama dia bertindak sebagai produser ya ataupun penghasil. Ya, kalau dalam hal ini mungkin si website tadi ya yang menghasilkan ataupun menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh agent ya ataupun oleh wholesaler ya ataupun oleh reseller ya, retailer ya, penjual kembali. Ya, nah, jadi kalau kita lihat rantai distribusi itu kan sebelum sampai ke konsumen dia kan harus dari produsen ke agent dulu, kemudian ke wholesaler, kemudian ke retailer ya, kemudian baru ke konsumen. Nah, jadi harus melalui beberapa teman-teman semua yang beberapa ada di rumah, ini ya, beberapa tahap ya, sehingga baru sampai kepada konsumen. Nah, tapi pada konsep B2B ini yang menjadi konsumennya adalah perusahaan ya, sehingga jalur distribusinya itu adalah lebih pendek dibandingkan dengan C2C ya. Nah, jadi yang menjadi konsumen siapa pada B2B ini? Yaitu agent. Ya, agent ini juga merupakan perusahaan ataupun instansi. Ya, bisa juga dia berupa seller, ya konsumennya, ataupun bisa berupa retailer. Ya, sehingga jalur distribusi untuk produk-produk yang dihasilkan oleh produsen itu bisa lebih short, ya, lebih pendek. Nah, kemudian yang kelima, ya, hubungan kebutuhan dan harga yang inelastis. Ya, nah, jadi kebutuhan untuk membeli ini inelastis terhadap harga. Nah, jadi ketika pelanggannya tidak melakukan pembelian, maka pembeli juga tidak akan melakukan pembelian kepada produsen meskipun produsen menjualnya dengan harga murah. Nah, jadi kalau memang perusahaan tersebut tidak membutuhkan, maka dia tidak akan beli. Ya, walaupun si penyedia barang ataupun jasa tersebut menjualnya dengan harga yang relatif lebih murah. Ya, nah jadi kalau nggak butuh ya tidak beli. Nah, mungkin ini sama ya seperti konsepnya si pembeli secara konsumen atau perorangan. Kalau kita lihat, kita akan membeli barang-barang yang memang benar-benar kita butuhkan. Ya. Nah, jadi demikian juga untuk konsep B2B yang konsumennya itu adalah perusahaan-perusahaan atau instansi. Nah, jadi kalau mereka tidak membutuhkan barang tersebut, maka mereka tidak beli, walaupun harganya itu adalah lebih murah. Ya. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir, ya. Nah, jadi ini adalah terakhir yang merupakan konsep daripada B2B. Nah, pasar terkonsentrasi secara geografis. Nah, jadi pasar terkonsentrasi secara geografis. Nah, ini misalnya kawasan industri, misalnya suatu kawasan industri. Nah, jadi suatu kawasan industri itu merupakan pasar bagi web yang menyediakan produk-produk daripada industri-industri tersebut. Ya, nah jadi setiap adanya industri itu merupakan pasar bagi penyedia web. Ya, tentunya penyedia web ini menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh industri-industri tersebut. Nah, jadi makanya dikatakan umumnya pasar terkonsentrasi secara geografis. Ya, mengapa? Karena hanya pada daerah-daerah tertentu saja yang memiliki industri-industri. Ya, sehingga dia terkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu. Ya. Nah, jadi itu dia ya untuk pembahasan kita pada hari ini untuk konsep daripada B2B. Ya, ada hal yang ingin ditanyakan sebelum
kita lanjutkan bagaimana daripada model B2B. Tidak, baik, kalau tidak ada ya, kita coba lihat ya di sini ya ada kalau kita lihat di sini ada dua konsep ya, daripada ada dua konsep daripada e-commerce, yaitu B2B dan juga B2C ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya. Nah, jadi ini adalah supplier ya. Ini konsep untuk konsep B2B. Ini supplier. Sudah, supplier. Kemudian supplier ini ya, supplier ini adalah penyedia barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, corporation. Ya. Nah, jadi ketika corporation ini membutuhkan, maka dia bisa berhubungan langsung dengan supplier. Nah, jadi supplier langsung kepada konsumen. Ya, konsumennya yaitu corporation ya ataupun perusahaan. Ya, perusahaan. Sudah, perusahaan. Nah, ini yang dikatakan tadi ya, salah satu karakteristik daripada B2B itu adalah short chain. Short chain yaitu jalur distribusinya itu lebih pendek ya. Nah, jadi ya langsung kepada konsumennya yaitu corporation ya, B2B. Atau ya, bisa juga dari corporation yang merupakan supplier bagi distributor dan retailer tadi. Ya. Nah, jadi retailer ataupun distributor ini merupakan konsumen daripada corporation. Nah, jadi dalam hal ini yang menyediakan barang ataupun jasa atau suppliernya yaitu corporation. Ya, konsumennya siapa? Konsumennya adalah distributor dan retailer tadi. Ya, pebisnis ya. Nah, jadi dari supplier ke corporation itu B2B, dari corporation ke distributor juga B2B ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dari supplier, corporation, kemudian ke consumer? Nah, itu sudah B2C ya. Nah, jadi kalau yang dimaksudkan ini adalah perseorangan ya, perseorangan, bukan perusahaan atau bukan merupakan instansi ya. Ini yang tadi yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwa B2B itu adalah suatu konsep e-commerce ya, yang menghubungkan antara pebisnis dengan bisnis, bukan perorangan, yang menghubungkan antara pebisnis dengan pebisnis ataupun pebisnis dengan instansi tertentu. Ya, nah jadi bukan perorangan. Nah, jadi kalau konsumer di sini gambar ini adalah perseorangan. Nah, kalau demikian, kalau kita lihat daripada gambar ini, maka dari corporation ya ke dari supplier kemudian corporation kemudian ke consumer, itu sudah merupakan konsep B2C. Ya, tapi kalau hanya sampai daripada supplier ke corporation saja, maka itu sudah dikatakan konsep B2B. Ya, jelas ya, yang mana konsep B2B, yang mana konsep B2C. Ya. Nah, kemudian bisa juga ya, dia tidak melalui untuk B2C ya, bisa juga dia tidak melalui rantai distribusi dari corporation ya, tetapi langsung ke distributor, kemudian langsung ke konsumer. Ya, nah jadi ini B2C. Ya. Nah, tapi kan kita sekarang coba kita fokuskan terlebih dahulu untuk model B2B ini ya, hanya pada supplier, kemudian corporation dan distributor retailer ya, karena kita sedang membahas daripada model B2B tadi. Ya, bukan B2C. Ya, nah jadi fokuskan kepada B2B. Jadi pada gambar ini kan diperlihatkan dua model ya, dua konsep daripada e-commerce, yaitu konsep B2B dengan konsep B2C. Nah, jadi kita fokus kepada B2B ya. Jelas ya, jadi B2B itu dari supplier kemudian corporation, ataupun dari corporation kemudian ke distributor ya, ataupun retailer.
ya. Oke, baik. Nah, kemudian kolaboratif e-commerce. Ya, nah jadi apa itu kolaboratif e-commerce? Nah, jadi kolaboratif e-commerce ini adalah suatu hubungan yang komersil ya untuk mengintegrasikan suatu proses bisnis perusahaan. Ya, nah jadi hubungan pelanggan dan mengatur batasan-batasan yang berhubungan dengan perusahaan. Ya, nah jadi pada kolaboratif e-commerce ini terdiri dari aktivitas antar mitra bisnis secara bersama-sama di dalam suatu perencanaan, ya kemudian perancangan, pengembangan ataupun managing dan meneliti produk-produk ataupun jasa-jasa. Nah, jadi kolaboratif e-commerce ini kolaborasi atau penggabungan, bukan penggabungan ya, kalau penggabungan apa ya? Terdiri dia dari beberapa perusahaan ya berkolaborasi untuk melakukan perencanaan produk, kemudian perancangan produk, pengembangan, ya kemudian managing itu adalah mengatur daripada produk-produk ataupun barang-barang yang dihasilkan dan juga meneliti produk dari barang ataupun jasa yang diteliti, ya, yang dijual, ya. Nah, jadi kolaboratif e-commerce ini ya harus ada ya di dalam kegiatan B2B ini karena bisa saja ya seperti ini ya, seperti busy. Nah, busy itu bukan hanya satu pendiri aja ya, tapi ada beberapa mitra bisnis yang bersama-sama melakukan perencanaan, kemudian perancangan, pengembangan ataupun managing ya, sehingga bisa dihasilkan beberapa produk ya untuk bisa diperjualbelikan kepada produsen-produsen yang lainnya. Ya. Nah, jadi itu dia untuk kolaboratif e-commerce. Oke. Baik, ada hal yang ingin ditanyakan ya, untuk konsep B2B? Kembali untuk diingatkan ya, tetap melakukan presensi berbatas waktu dari pukul 8 sampai dengan pukul 10.30. Lebih daripada 10.30 mohon maaf Anda dianggap tidak hadir karena kita sudah tutup kelas. Sudah kunci pintu kita, ya. Ada hal yang ingin ditanyakan sehubungan dengan B2B? Baik, jika tidak ada, saya pikir untuk pertemuan hari ini kita padai di sini. Kemudian saya lupa tadi di awal mengingatkan ya, jadi saya ingatkan kembali pada hari ini bahwa minggu depan ya insya Allah kita sudah memasuki pertemuan ke-8 ya. Jadi seperti biasa pada pertemuan ke-8 itu akan kita isi dengan kegiatan ujian tengah semester ya atau UTS ya atau UTS. Nah, untuk UTS ya tata caranya tetap kita lakukan seperti biasa ya, tetap berada pada media daring baik itu Google Meet nantinya ataupun dengan menggunakan Zoom. Ya, nah jadi sepertinya tetap kita gunakan Google Meet ya ketika melakukan UTS. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga pada kegiatan melakukan UTS itu harap kameranya tetap dihidupkan. Ya, nah jadi kameranya tetap dihidupkan ketika Anda melakukan UTS. Ya, nah jadi saya mengawasi Anda di sini, Anda tetap melakukan atau mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, kemudian
lembar jawaban ya nantinya harus submit kepada link yang akan diberikan kemudian. Ya, dan itu juga berbatas waktu. Ya, nah jadi monggo untuk dicari jaringan yang tepat ya untuk bisa mensubmit lembar jawabannya. Ya, nah jadi tidak ada lagi yang mengirimkan ke WA. Ya, nah jadi saya nggak mau di WA. Ya kan kalau di WA itu nggak bakalan kelihatan sama saya. Ya, tidak bakal terlihat oleh saya. Ya, terlupakan nanti karena sebagian besar Anda mengumpulkan pada link yang sudah ditentukan. Kalau hanya seorang yang mengumpulkan di WA ya dengan alasan tidak ada jaringan, begana, begini, begitu ya. Nah, jadi saya pikir sudah pasti itu tidak terlihat oleh saya dan mungkin terlupakan. Nah, jadi untuk meminimalkan ya tersebut terjadi, saya mohon untuk Anda untuk bisa mensubmit ya pada link yang sudah ditentukan kemudian. Ya, nah jadi kalau mengenai tidak ada jaringan ya silahkan untuk dicari dulu jaringan di mana yang baik. Ya, kalau memang harus manjat pohon ya pelan-pelan lah manjat pohon untuk submit ya, untuk submit. Ya mudah-mudahan nggak sampai di pohon lah ya. Nah jadi saya pikir itu aja ya untuk info UTS minggu depan. Ya. Oke, baik. Ada hal yang ingin ditanyakan baik dengan UTS ataupun materi pada hari ini. Tidak? Baik, kalau tidak ada, ya, saya rasa cukup hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan daripada penyampaian materi saya pada hari ini, karena tetap ya kekurangan itu miliknya saya dan segala kesempurnaan dan kelebihan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.